semangat ya, karena kita akan memuji Tuhan dengan pujian KASIH. Mengikuti gerakan kakak sister dan kakawati ya. Duduk kembali, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang adik-adik sekolah minggu akan mendengar, membaca firman Tuhan. Karuniakan hikmat kepada Kakak Ida yang akan membawakan firman, juga adik-adik di rumah yang akan mendengarkan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, meskipun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau bilang, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang tenang,
tidak boleh ganggu adiknya atau kakaknya, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan hati. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, baik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitabnya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, silakan dengarkan kakak membacakan ayat yang kita akan bacakan. Baik, kita buka bersama-sama Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kakak ulang ya. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ya, mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Di bawah judul Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Kita mulai ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus lalu mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Ya, baik adik-adik, siapa yang mau dengar cerita? Kalau mau dengar cerita, kakak minta adik-adik duduk yang rapi, pasang telinganya, dengarkan apa yang kakak akan ceritakan. Ya, kakak ingin bercerita tentang seseorang yang kerasukan roh jahat. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Laut Galilea. Mereka menuju ke sebuah daerah yang disebut dengan daerah Gerasa. Sebelum Tuhan Yesus turun dari perahunya bersama murid-muridnya, ia melihat seorang pria yang dirasuki roh jahat. Ia tinggal di sebuah pekuburan.
Orang ini memiliki tenaga yang sangat kuat. Meskipun berkali-kali orang ini dirantai, namun dia dapat membebaskan dirinya. Ia pun sering berlari, bahkan berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri. Hal ini yang membuat orang-orang di daerah Gerasa itu menjadi takut, karena orang ini dapat membahayakan mereka. Makanya orang kerasukan roh jahat ini dia tinggal sendiri di sebuah pekuburan di daerah itu. Sebelum orang ini menemui Yesus, Yesus sudah tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. Kata Yesus kepada orang itu, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, iblis yang ada di dalam orang itu menjadi takut. Kemudian berlari mendekati Yesus, bahkan menyembah Tuhan Yesus. Katanya kepada Yesus seperti ini, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Hal itu dikatakan oleh iblis yang ada di dalam orang itu karena iblis itu takut. Dia sudah merasa sangat takut. Lalu Yesus bertanya kepada iblis itu, "Siapa namamu?" Jawab iblis itu, "Namaku Legion, karena jumlahnya sangat banyak." Lalu roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya tidak mengeluarkan mereka dari daerah tersebut. Di daerah itu ada sejumlah besar babi yang kira-kira jumlahnya 2000 ekor. Iblis itu meminta kepada Yesus agar mereka dipindahkan ke dalam babi-babi itu. Lalu Yesus mengabulkan itu. Pada saat itu juga Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini dan memindahkannya ke dalam babi-babi itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Babi-babi itu menjadi lari, lalu terjun ke sebuah danau, dan babi-babi itu menjadi mati dan lemas. Setelah hal itu terjadi, orang yang kerasukan roh jahat ini menjadi sadar. Dia menjadi sembuh. Lalu penjaga-penjaga babi yang ada pada saat itu mereka berlari dan menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang di sekitar situ. Sehingga membuat orang-orang yang ada di daerah itu menjadi keluar dan melihat orang yang kerasukan roh jahat ini menjadi sadar kembali. Lalu orang yang kerasukan roh jahat itu yang sudah menjadi sadar kembali, dia meminta kepada Yesus untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus tidak mengizinkannya. Yesus menyuruh orang ini untuk tetap tinggal di daerah itu dan menceritakan semua apa yang telah terjadi kepadanya kepada orang-orang, keluarga, dan masyarakat yang ada di daerah itu. Yesus ingin orang ini menjadi saksi, menjadi pemberita Injil di daerah itu. Lalu orang ini menyetujui apa yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Dia mengikuti yang Tuhan Yesus perintahkan. Setelah itu, orang-orang yang ada di daerah itu menyuruh Tuhan Yesus pergi karena mereka takut. Dan Yesus pun pergi, dan orang yang kerasukan roh jahat ini tinggal menjadi saksi, menjadi pemberita Injil di daerah tersebut. Ya adik-adik, orang yang dirasuki roh jahat itu telah dibebaskan. Ia semula yang terbelenggu tinggal seorang diri di area pekuburan itu yang dianggap bisa merugikan dan melukai masyarakat dan orang-orang yang ada pada saat itu. Kini ia kembali ke tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena Tuhan Yesus melihat sebagai pribadi yang berharga dan layak ditolong seperti orang-orang lain. Bahkan Yesus sangat menyayangi orang tersebut.
Yesus membebaskan dia dari roh jahat. Orang ini yang dulunya dikucilkan, tidak ada yang suka, bahkan dia tinggal seorang diri, kini dia sudah sembuh. Akhir dari cerita kakak ini, kakak mau bilang kepada adik-adik, dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, banyak kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa setiap orang di muka bumi ini tanpa terkecuali berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita dibenci sama orang lain, kita tidak disukai sama orang lain, kita tidak boleh berkecil hati, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Dan harus kita yakini, harus adik-adik percaya bahwa setiap persoalan, setiap sakit penyakit yang dirasakan adik-adik, Tuhan Yesus mampu memulihkannya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menuruti setiap perintah-perintah Tuhan Yesus. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu meskipun secara online karena situasi pandemi sekarang. Jadi saya kira cerita kakak sampai di sini. Semoga apa yang kakak ceritakan boleh adik-adik pahami, dapat disimpan dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin. Ya, sebelum kakak mengakhiri cerita kakak pada pagi hari ini, kakak ingin memberikan tugas kepada adik-adik, ayat hafalan yang terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 4a. Kakak ulang ya, kitab Yesaya 43 ayat 4a. Ya, kakak akan bacakannya atau kita baca bersama-sama. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kakak ulang ya. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi itu tugas adik-adik untuk minggu depan. Silakan adik-adik menghafal, ayatnya sangat pendek. Minta tolong sama mama, bapak, kakak, adik untuk merekam, membuat video pada saat adik-adik menghafal dan dikirimkan kepada kakak-kakak pembimbing. Minggu depan kakak akan tampilkan di video selanjutnya. Oke adik-adik, saya kira demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan sambil persembahan menjalankan, kita menyanyi dong-dong-dong. Ya baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita duduk tenang, siapkan hati kita. Kita mau memohon kepada Tuhan, kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun live streaming, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di tengah-tengah kami.
ada di tengah-tengah kakak pembimbing yang ada di gereja, di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa kami semua berharga di mata Tuhan. Tak ada satupun yang membedakan kami semua sama dan berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga kedua orang tua kami boleh tetap ada dalam keadaan sehat, penuh selamat, untuk selalu menjaga dan mendidik kami menjadi anak-anak yang selalu Tuhan banggakan dan membanggakan juga kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat adik-adik kami dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun ya Tuhan, pada saat pandemi saat ini adik-adik kami belajar di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, kepintaran, akal budi yang baik ya Tuhan, kerajinan dalam belajar ya Tuhan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh adik-adik kami boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan buat kuasa-Mu yang akan selalu menyatakan di tengah-tengah kami. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, biarlah mereka tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu membanggakan orang tua mereka, terlebih membanggakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kami tidak menyebut satu persatu namanya Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahuinya. Engkau ada tengah-tengah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah lewat semuanya itu ya Tuhan, kesembuhan yang asalnya daripada-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan adik-adik kami, sehingga minggu depan mereka boleh aktif kembali, boleh ceria kembali mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat adik-adik kami yang malas, yang lemah imannya. Tuhan Yesus kuatkan sehingga selalu ada kerinduan buat adik-adik kami untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat gereja kami, berkati ya Tuhan, buat sekolah minggu kami juga berkati setiap pelayanan yang akan kami lakukan ke depannya di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus turut campur tangan atasnya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga apapun program kami ke depannya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati ya Tuhan, pulihkan keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dapat berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat persembahan yang telah kami jalankan, berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga kami boleh pakai dalam pelayanan sekolah minggu kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, apapun pergumulan dari adik-adik kami, keluarga mereka, bahkan kami guru-guru pengasuh, kami percaya Tuhan Yesus akan membawa kami keluar sebagai pemenang di tengah-tengah pergumulan tersebut. Kuasa Tuhan akan selalu nyata memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan dan kesehatan selalu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Inilah doa dan syafaat kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita memuji menyanyikan Tuhan, kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan. Semuanya mengangkat tangannya, lebih bersemangat lagi. Kita memuji Tuhan, kemenang. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pada kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Karena ibadah kami saat ini berkenan dalam pandangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Adik-adik di rumah tetap menjaga protokol kesehatannya dengan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Juga menjaga pola makan. Dan adik-adik jangan lupa rajin belajar ya. Selamat hari Minggu.